Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Kematian karyawan pabrik di Karawang, Jawa Barat bernama Arif Sriono sempat diduga sebagai korban begal pada Senin 8 Januari lalu. Dan ternyata akibat pembunuhan. Mirisnya, otak pembunuhan sadis ini adalah istri Arif sendiri, Osi Klaranita, yang dibantu oleh adik kandungnya, Pandu, yang masih berusia 19 tahun. Osi meminta sang adik untuk mencarikan eksekutor untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri. Kedua pelaku kini telah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka oleh Polres Karawang. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono dalam jumpa pers pada Selasa 16 Januari mengatakan aksi sadis ini sudah direncanakan 2 minggu sebelum kejadian. Mulanya Osi berniat untuk menghabisi Arif dengan cara meracuninya. Namun kemudian hal tersebut urung dilakukan dan pelaku memilih untuk menggunakan modus begal. Hal ini lantaran melihat kebiasaan korban yang kerap pulang malam. Rencana dimulai saat Osi pergi ke Bandung. Kemudian Pandu berpura-pura kendaraannya mogok dan meminta korban untuk menjemput. Pandu yang sudah bersama eksekutor yakni RZ kemudian menunggu korban. Sesampainya di lokasi gelap di pinggir irigasi Sasak Misran, Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, mereka mulai mengeksekusi korban dan korban tewas di tempat dengan 7 luka senjata tajam. Pada Selasa 9 Januari malam, jasad Arif Sriono pun ditemukan oleh warga sekitar dan pengendara yang melintas. Lantaran jasad korban masih mengenakan helm, warga mengira bahwa Arif mengalami pembegalan. Polisi berhasil mengungkap kasus ini seminggu pasca kejadian. Adapun motif pembunuhan karena ketidakharmonisan rumah tangga. Tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP junto pasal 56 dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP, junto pasal 56 KUHP dan atau pasal 338 KUHP. Ancaman hukuman yang diterima para tersangka paling lama 20 tahun atau seumur hidup. Para pelaku menskenariokan bahwa ini harus diskenariokan sebagai motif begal, ya, karena mengetahui kebiasaan korban yang biasanya memang sering keluar malam, Nah, sehingga pada saat itu diskenariokan untuk terjadi pada hari Selasa pagi, dan kemudian memang sengaja dikondisikan bahwa posisi istri korban pada saat itu ada sedang di daerah Bandung, sehingga tidak ada pada saat kejadian. Sebelum adanya perencanaan untuk mengelabui supaya menskenariokan motif begal itu, pernah ada beberapa skenario yang lain seperti mau meracuni korban. Namun demikian akhirnya disepakati bahwa dilakukannya dengan modus operandi seperti layaknya dibegal. Dari situ para pelaku menskenariokan bahwa ini harus Polisi berhasil mengungkap kematian seorang karyawan pabrik di Karawang, Jawa Barat. Mulanya korban bernama Arif Sriono sempat dikira sebagai korban begal. Hal ini lantaran Arif ditemukan lengkap menggunakan helmnya di pinggir irigasi Sasak Misran, Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang pada Senin 8 Januari lalu. Adapun pembunuhan ini diotaki oleh istri Arif sendiri, Osi Klaranita, berusia 32 tahun. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono dalam jumpa pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pembunuhan ini dipicu rasa dendam dan sakit hati pelaku. Wirdanto mengungkapkan hubungan Osi dan Arif sudah tidak harmonis lagi. Korban disebut sudah tak memenuhi kebutuhan ekonomi, kerap marah, dan tidak pulang ke rumah. Selain hal tersebut, korban diduga juga telah mengetahui bahwa Osi memiliki pria idaman lain. Korban sempat meminta cerai namun Osi menolaknya. Penolakan ini lantaran mereka memiliki perjanjian pranikah yang poinnya menyebut apabila pelaku diceraikan hidup maka tidak akan mendapat warisan. Namun jika pelaku menjadi janda karena suami meninggal, maka ia akan mendapat bagian harta korban. Hal ini yang kemudian membuat pelaku mengarang skenario seolah-olah Arif mengalami pembegalan. Memberikan respon yang akhirnya kami menemukan kecurigaan, dan setelah dilakukan analisa CCTV bahwa betul yang menjadi pelaku utama yang melakukan eksekutor itu ada 2 orang, yang salah satunya adalah adik ipar korban.
yang merupakan adik kandung dari istri korban, ya, dengan inisial PD, ya, ini umur 19 tahun dan belum bekerja. Kami mendapati sejumlah kecocokan yang kami dalami melalui analisa CCTV, bahwa ternyata adanya kemiripan antara pelaku yang terekam di CCTV dengan profil dari adik korban. Setelah kami lakukan interogasi secara mendalam, akhirnya terbukalah tabir motif sesungguhnya dari kejadian pembunuhan berencana ini. Ya. Yaitu pembunuhan berencana ini itu memiliki motif kaitan dengan dendam, sakit hati, karena istri korban selama ini sudah tidak harmonis rumah tangganya, dan kemudian sering terjadi percecokan, termasuk salah satunya adalah permasalahan ekonomi, di mana korban sudah mulai sering untuk membatasi nafkah kepada sang istri. Di satu sisi juga korban berdasarkan keterangan dari tersangka OC, ya, yang merupakan istri dari korban ini, sering memarah-marahi dan sebagainya. Nah, mereka memang sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, istri yang sakit hati dan dendam tersebut berupaya untuk menjadi dalang menskenario supaya korban ini dibunuh. Jadi kemudian setelah itu akhirnya sekitar 2 minggu yang lalu sebelum TKP tanggal 9 Januari sudah terjadi perencanaan antara OC istri korban dengan PD adik ipar korban, dengan salah satu ada rekannya yang menjadi eksekutor yang saat ini masih dalam pengejaran. Daripada saat dugaan berikut suaminya. Oke. Jadi berdasarkan hasil keterangan, rupanya OC, pelaku OC yang merupakan istri korban pun saat ini memiliki pil, ya, dan kemudian di satu sisi ini ada skenario yang cukup menarik, di mana ada skenario utama memang kalau misalnya itu korban itu dicerai oleh istrinya, ada kesepakatan memang untuk harta bendanya itu tidak bisa dibagi. Jadi memang sudah ada komitmen itu harta akan menjadi milik korban. Tapi kalau misalnya itu meninggal dunia, ya, ini bisa menjadi waris. Dan yang kedua, masalah status sosialnya pun akan berbeda antara janda cerai dengan janda mati. Ini menjadi salah satu niat utama dari OC yang akhirnya mencoba untuk menempuh jalur menghabisi nyawa korban. Pelaku ini bayar eksekutor berapa? Berdasarkan keterangan dari tersangka OC, setelah pasca kejadian, pelaku eksekutor dibayar 1,5 juta dan plus ditambah motor yang korban. Lanjut. Memberikan respon. Kecurigaan polisi terhadap kematian karyawan pabrik di Karawang bernama Arif Sriono ini bermula dari sikap istri korban. Pasalnya, istri Arif, Osi Karanita, ngotot menolak proses autopsi terhadap jasad sang suami. Bahkan Osi sempat berakting untuk meyakinkan polisi. Selain itu, keterangan Osi juga berbelit-belit serta tidak sesuai saat dicocokkan dengan data olah TKP. Kecurigaan menguat saat polisi melakukan pemeriksaan puluhan rekaman CCTV di sekitar rumah korban hingga lokasi kejadian di pinggir irigasi Sasak Misran, Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono dalam jumpa pers pada Selasa 16 Januari mengungkapkan dalam rekaman CCTV yang didapat polisi menunjukkan sosok pelaku pembunuhan Arif yang mirip dengan adik kandung Osi sekaligus ipar korban, Pandu. Polisi kemudian memanggil Osi dan adiknya ke Mapolres Karawang untuk dimintai keterangan. Barulah setelah dimintai keterangan, keduanya mengakui perbuatannya. Polisi menetapkan Osi dan Pandu sebagai tersangka pada Minggu 14 Januari. Selain istri dan adik korban, maksud kami adik ipar korban, satu orang lainnya yang ditetapkan jadi tersangka yakni RZ yang kini tengah diburu oleh polisi. RZ berperan sebagai eksekutor pembunuhan Arif. Skenario pembegalan disusun oleh Osi bersama dengan adiknya Pandu. Kejadian tanggal 9, pelaku sudah kami amankan di tanggal
14. Jadi betul 5 hari untuk pengungkapan ini. Itu penangkapannya mana? Pengungkapannya, jadi untuk istri dengan adik ipar ini kami mintai keterangan. Jadi datang ke kantor polisi untuk kami mintai keterangan. Namun karena kami melihat adanya kecurigaan dan ketidaksesuaian keterangan, kami akhirnya mencurigai dua pelaku ini. Yang akhirnya setelah kami melakukan interogasi mendalam, yang bersangkutan mengakui telah menjadi dalang dan pelaku dari kejadian. Awal keterangan yang diterima. Kejadian tanggal 9, pelaku sudah kami amankan. Pelaku pembunuhan terhadap suaminya sendiri di Karawang, Osi Klaranita, telah mengakui perbuatannya. Osi menyatakan dirinya akan kooperatif dalam menghadapi proses hukum kasus ini. Dalam keterangannya pada Selasa 16 Januari, Osi mengatakan dirinya siap menjalani masa hukuman sesuai perbuatannya. Ia juga berujar tidak akan mengajukan keringanan hukuman. Osi juga mengaku menyesal melakukan pembunuhan terhadap suaminya, Arif Sriono. Meski begitu, dirinya kini juga tidak dapat berbuat banyak. Adapun motif pembunuhan ini dipicu rasa dendam dan sakit hati pelaku. Hubungan Osi dan Arif sudah tidak harmonis lagi. Korban disebut sudah tak memenuhi kebutuhan ekonomi, kerap marah, dan tidak pulang ke rumah. Selain hal tersebut, korban diduga juga telah mengetahui bahwa Osi memiliki pria idaman lain. Korban sempat meminta cerai, namun Osi menolaknya. Penolakan ini lantaran mereka memiliki perjanjian pranikah yang poinnya menyebut apabila pelaku dicerai hidup maka tidak akan mendapat warisan. Namun jika pelaku menjadi janda karena suami meninggal, maka ia akan mendapat bagian harta korban. Hal ini yang kemudian membuat pelaku mengarang skenario seolah-olah Arif mengalami pembegalan. Polres Karawang menetapkan istri karyawan pabrik yang sempat dikira sebagai korban begal di Karawang sebagai tersangka. Tersangka bernama Osi Klaranita berusia 32 tahun menghabisi nyawa korban yang merupakan suaminya sendiri, Arif Sriono, dibantu oleh adik kandungnya, Pandu, yang berusia 19 tahun. Osi nekat menghabisi korban karena sakit hati dan dendam. Korban disebut sudah tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, kerap marah, dan tidak pulang ke rumah. Selain hal tersebut, korban diduga juga telah mengetahui bahwa Osi memiliki pria idaman lain. Korban sempat meminta cerai namun Osi menolaknya. Penolakan ini lantaran mereka memiliki perjanjian pranikah yang poinnya menyebut apabila pelaku dicerai hidup maka tidak akan mendapat warisan. Namun jika pelaku menjadi janda karena suami meninggal maka ia akan mendapat bagian harta korban. Hal ini yang kemudian membuat pelaku mengarang skenario seolah-olah Arif mengalami pembegalan. Dalam keterangannya pada Selasa 16 Januari, Osi mengatakan dirinya siap menjalani masa hukuman sesuai perbuatannya. Ia juga berujar tidak akan mengajukan keringanan hukuman. Osi juga mengaku menyesal melakukan pembunuhan terhadap suaminya, Arif Sriono. Meski begitu, dirinya kini juga tidak dapat berbuat banyak. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.